Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman online dan teman-teman offline ku tercinta. Bener, selamat datang di Ruang Dialog Santren Delik. Sebelum kita lanjut ke materi Mas, mungkin ada beberapa teman yang belum ngerti ruang dialog tuh apa sih? Mungkin bisa sedikit dijelaskan? Oke, jadi biasanya kita kan langsung masuk acara. Iya, langsung masuk acara tanpa jelasin dulu ya. Sebenarnya itu ruang dialog apa? Karena ini kan program baru kan. Betul, ini program baru sebelum nongkrong tobat. Benar. Jadi ruang dialog itu sendiri adalah di mana kita bisa membahas apapun, hal apapun yang relate sama teman-teman di sini. Iya, yang lagi viral bisa atau kegundahan teman-teman juga bisa dibahas di sini. Caranya gimana Mas? Kalau misalnya aku punya ide Mas, minggu depan bahas ini dong. Gimana sih caranya biar Santren Delik tuh tahu aku pingin bahas itu, gimana sih caranya? Nah itu gampang banget, tinggal teman-teman bisa DM ke Instagramnya Santren Delik. Jadi boleh nih misalkan, Mas minggu depan aku mau usul tema ini dong gitu. Itu sangat boleh banget, tinggal DM ke Instagramnya Santren Delik. Jadi jangan lupa di follow Instagramnya Santren Delik di @santrendelik. Langsung aja DM di situ, nanti akan dibales sama adminnya. Nah yang menarik adalah kayak kemarin ya, tema fatherless itu membuat itu mendatangkan banyak orang karena relate bagi banyak orang. Iya, relate banget bagi teman-teman, terutama tuh yang sering di-up di sosial media itu cewek-cewek ya. Bener. Tentang dia terjebak di toxic relationship, terus dia nggak bisa percaya sama cowok, kayak gitu-gitu ya Mas ya. Oke, nah untuk hari ini kita akan bahas apa nih? Bahas, aku bingung Mas, dari kemarin loh ya, bahasnya cewek, terus apa cewek-cewek itu banyak masalah ya? Iya kah Mbak? Cewek-cewek ini banyak masalah ya? Kelihatannya cewek tuh apa-apa dikit dipikirin ya kan? Iya Kalau toh. kecil apa ya, misalkan pacarnya nggak WA jadi masalah. Sesok ya kan? masak opo jadi masalah. Mau makan aja masalah loh itu. Masalah. Jawabannya mau kemana yang terserah. Ya. Itu bisa jadi masalah ya. Benar, itu selalu menjadi masalah. Oke, hari ini kita itu akan membahas perempuan merdeka. Nih cewek-cewek udah merasa merdeka apa belum sih ya? Emang perempuan selama ini nggak merdeka Pak? Sekarang loh ya, nanti dibahas nanti aja kalau narsum kita udah naik dong. Bener. Kayaknya harus dipanggil sekarang sih narasumber kita yang ganteng banget. Boleh. Itu dia karismatik loh. Karismatik. Kita kasih tahu dulu dia itu siapa? Nah, dia ini adalah Mas Ivan N. Saputro, MPSI, psikolog, CHT, NNLP. Dua boneka. Dua ya. Iki ibarat pejabat itu wes Semuantok dhuwur pol. Seperti itu. Nah, dia ini adalah founder Binar Kalbu Psikologi. Dia adalah psikolog. Mas Ivan tuh psikolog yang jadwalnya puade tepul. Meh tak jak dolan ya angel. Yura entok ya masih di bojo ya. Oleh. Di skip boleh diedit nanti ya videonya ya. Ndak boleh suami orang. Nah, kenapa mendatangkan Mas Ivan ini adalah karena kebanyakan sekarang itu anak-anak muda tuh resah terhadap dirinya sendiri, ya enggak sih? Resah dan gelisah. Asik. Oke. Nah, tapi ini nih sebelum kita naikkan Mas Ivan adalah buat teman-teman yang ingin dapat konseling gratis, nanti bisa follow Instagramnya Santren Delik dan Binar Kalbu Psikologi, sekaligus foto acara di Ruang Dialog Santren Delik, kemudian tag Instagram Santren Delik dan Binar Kalbu Psikologi. Tulis yang menjadi problemmu di via DM, curhatan yang terpilih nanti akan dapat janji temu untuk konseling private. Wejian gratis, gratis. Wejian ngeri padahal sekali konsultasi ki juta-juta. Dua digit kata, 2 digit. 2 digit wejian. Ketwingi aku nyicil Mas, nyicil nabung ben iso konsultasi resah aku. Nah, saiki gak usah nyicil. Nah, tinggal caranya adalah
foto acara di ruang dialog Santren Delik, kemudian tag ke Instagram Santren Delik dan Binar Kapsikologi. DM aja langsung. Nanti yang terpilih langsung dapat gratis. Masuk. Istimewa loh. Istimewa banget. Ayo kita langsung panggil aja. Siap. Mas Ivan. Silakan Mas Ivan. Bisa naik ke panggung. Ya. Waalaikumsalam. Masya Allah gantengnya itu, Cah. Halo Mas. Alhamdulillah. Tapi aku meh ngelurus saiki Ayuda iki rak tau ya aku ngejak dolan. Mau ngaku-ngakune pernah ngejak dolan aku. Tanya Mas. Gimik. Ya masa ya aku meh WA di ono sing labrak rak ya aku mumet ya. Mesti no. Mumet aku kok ya. Oke Mas, ini langsung aja karena bener-bener semalam aku nemu kata-kata di TikTok. Tak buka sik HP ku nderil songko TikTok iki. Aku manusia TikTok pokoknya. Sik ya, HP ini rada lemot. Maklum Nokia. Iki nemone ana ya? Video joget-joget ya? Ora tau ya. Bukan. Video joget-joget tak praktek kene. Biasanya TikTok itu Mas ya. Iya, tolong share ning aku ya linknya ya. Aduh. Kan tergantung pencarian kalian. Berarti pencariannya joget-joget. Kene takon berarti kan gak pernah pernah golek sing joget-joget ya Mas. Bener, Mas. Iya. Alasan. Piye ono apa? Ini aja nih, aku nemu nih. Yang kemarin di share sama Mbak Yenda. Jadi ini Mas, ada fenomena ketika laki-laki itu disuruh pinter-pinter milih pasangan, ya kan? Tapi sedangkan perempuan itu dapat omongan jangan terlalu pilih-pilih sama lelaki. Takutnya nanti nggak laku. Terus lagi, laki-laki murah senyum dibilang ramah. Kalau perempuan murah senyum dibilang gampangan atau friendly. Nah, aku sering diarani ngono Mas, sering aku. Diarani gampangan ya? Friendly. Oh, friendly. Gampangan kita lalu kayak piye ngono friendly wae friendly. Oke. Nah, ada lagi nih Mas, laki-laki itu kalau beres-beres di rumah dibilang hebat dan langka. Tapi kalau perempuan yang beres-beres itu dianggap biasa aja lah. Itu hal yang wajib gitu. Terus ini wakeh pokoknya Mas. Laki-laki nuntut wanita harus bisa cantik, bisa masak, mandiri, bisa ngurus anak. Dibilang wajar. Giliran perempuan nuntut laki-laki mapan dibilang matre. Ya, nih ada satu lagi. Kalau laki-laki itu pekerja keras itu dibilang keren, tanggung jawab. Tapi kalau perempuan yang bekerja itu malah bekerja malah dapat omongan nanti laki-laki minder loh. Kalau mau deketin. Kalau ceweknya lebih ini ya lebih penghasilannya lebih banyak. Bener. Engko kok dadi wong wedok ora manut mbek wong lanang kan ngono ya Mas. Misalkan perempuan manajer gitu kan. Cowoknya mau deketin, waduh. Kita bukan levelku ini. Ya kan kadang gitu. Dah itu Mas keresahan-keresahan yang ada di TikTok. Nah, sekarang silakan Mas. Kita bahas tuntas Mas di sini. Gini loh, sebenarnya kan keresahan-keresahan tadi yang dibacakan kan pada intinya kesetaraan gender. Betul. Kan gitu kan. Benar. Pernah denger nggak? Ini karena temanya perempuan hebat. Aslinya aku kudu hati-hati lah. Aku lanang nih. Aku butuh dialog terbuka nih. Ada perempuan ya Mas ya. 125 perempuan yang sudah hadir. Sudah Nanti bisa di sini. dada ya. Masya Allah. Halo teman-teman. Nanti minta tolong ada yang bisa berpartisipasi juga biar kita siap. bisa jadi dialog terbuka ya. Siap. Kalau kita ngomongin tentang perempuan hebat, berarti kita ngomongin tentang feminisme, benar? Benar. Tuh. Nah, untuk orang-orang yang punya keyakinan atau setuju dengan feminisme, biasanya dia itu dia pengen punya hak yang sama, kekuasaan yang sama, dan peluang yang sama kepada laki-laki kan begitu kan. Nah, kalau kita ngomongin kesetaraan gender, ini kadang-kadang pengertiannya udah belok. Kesetaraan dalam artian di sini itu kan kesetaraan di mana dia dapat peluang yang sama, mendapatkan hak yang sama, benar nggak? Dapat perlakuan yang sama, benar? Tapi yang terjadi aplikasinya adalah diistimewakan, munculnya ladies first. Kalau kalian di depan itu sudah ada parkiran khusus perempuan. Orang ini, tapi ngini Jel. Ngerti gak? Oh enggak miring gini, lurus. Lurus. Terus nanti kalau di gerbong kereta
gerbong khusus perempuan. Ki piye? Ndak, maksudnya piye? Ki pingin Sama. kesetaraan gender ki emang pengen setara, berarti bener-bener imbang, ya toh, siji mbek siji, loro mbek loro, atau emang pengen diistimewakan? Kita harus teruskan dulu. Ya, Seperti angkat galon ya Mas ya? Nah, angkat galon, ya toh? aku Iya kan? bisa, Makanya kan. aku bisa angkat galon, Ya bisa, kan? aku bisa. Berarti nggak harus laki-laki dong angkat galon ya? Nggak harus. Oke. Gini loh Mas, tahu nggak menurutku ya kalau cewek-cewek udah apa mandiri kayak wong lanang kira kanggo rasa-rasane. Oke, tapi nek ra ono wong Wong lanang wedok meh apa? Ra iso di anak ya, akhirnya kuwi sih. Ya, gini. Susahnya itu. Gini, kalau kita ngomongin tentang kesetaraan, ini balik lagi nih, aku harus hati-hati ya. Saya tidak membela tentang orang yang apa ya, dia lebih fokus ke feminisme atau tidak, yang dia setuju atau tidak, saya enggak, saya coba untuk menjadi penengah. Tapi yang jelas tadi konteks kesetaraan gender ini sudah belok. Ini kalau emang bikin setara, yuk setara we, ora usah jaluk istimewa. Enggak ada yang namanya ladies first, nggak usah lah, nggak usah ada bla 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 segala macam ya, paham lah ya. Nah, Paham. karena gini loh, nek menurutku ini balik lagi boleh disanggah. Aku minta tolong untuk dialog terbukanya. Sebenarnya kalau saya lihat dan saya pelajari itu bahwa Tuhan itu menciptakan laki-laki dan perempuan itu beda. Laki-laki Benar. cenderung tulangnya lebih gede, kulitnya Ya. lebih tebel, Ya. struktur otaknya juga akan beda. Dia akan lebih agresif. Dia akan lebih ketika dia agresif, akhirnya dia mungkin banyak konteks di mana dia punya dampak menyerang mungkin, bertahan mungkin, berjuang mungkin. Tapi kalau perempuan itu kan cenderung tulangnya lebih kecil, kulitnya lebih tipis, benar nggak? Dia lebih struktur otaknya lebih sabar, lebih telaten, lebih perhatian. Ditambah lagi si perempuan punya rahim. Akhirnya dia akan lebih sabar dalam mengasuh anak-anak, kan begitu. Daripada si bapak. Meskipun bapak ini sangat sayang sama anaknya, sabarnya tetap kurang daripada wedok. Betul. Benar nggak? Benar kalau itu. Nah, karena ya balik lagi, ini bukan tentang struktur sosial bukan, tapi ini tentang bahwa Tuhan itu udah menciptakan laki-laki dan perempuan dengan perbedaan fisik dan struktur otaknya. Itu udah beda tuh. Udah beda. Nah, nek misalkan kita lihat bahwa ada perempuan yang mandiri, Ibu Megawati bisa jadi presiden, itu luar biasa. Tapi maksudku ini tentang dimana kita harus, kalau kita ngomongin tentang perempuan merdeka, nek menurutku perempuan merdeka adalah perempuan yang bisa menjadi perempuan dengan versi terbaiknya. Ya karena dia punya rahim, ya karena dia emang lembut, sifatnya penyabar, dia penyayang. Ya wis lah dadi no cawe wedok sing pada kodratnya, pada fitrahnya gitu. Oke. Meskipun ya tetap punya hak di mana dia berpendidikan dengan sesuai dengan laki-laki, punya peluang kerja dengan sesuai dengan laki-laki, punya hak yang sama dari bidang pada umumnya, tapi tetap aja nggak bisa sama. Karena strukturnya udah beda secara fisik dan otak, kan begitu. Nah, tapi kadang ini Mas, sorry tak potong. Kadang yang diangkat perempuan adalah, yang dimaksud kodrat itu adalah seperti contoh menyusui, itu benar-benar laki-laki nggak bisa ngelakuin gitu kan. Terus melahirkan, itu laki-laki nggak bisa ngelakuin. Tapi kan soal pengasuhan laki-laki juga bisa dong harusnya. Soal bekerja nggak harus laki-laki dong, perempuan juga bisa. Jadi hal-hal seperti itu bisa. Bisa itu kan juga terbatas, ya kan? Nah. Karena struktur otaknya laki-laki emang untuk bertahan hidup, untuk menyerang, untuk melawan, kan gitu. Sedangkan perempuan fungsinya untuk berkembang biak, untuk melahirkan, untuk mengasihi, untuk mengasuh segala macam. Makanya kalau perempuan itu tugasnya adalah di mana dia itu melanjutkan hidup dengan cara berkembang biak. Tapi kalau laki-laki ini tugasnya adalah bertahan dan menyerang balik agar tidak ada serangan dari luar. Dia yang bertahan itu. Nah, kerjasama ini gitu. Nek Mbak Yuda bilang, nek cewek itu wis hebat, rak butuh wedok laki-laki enggak apa? Enggak. Ini punya ininya masing-masing. Ini punya plot atau ruangnya masing-masing kayak gitu. Oke, gini Mas. Dari kata-katanya Mas Ivan aku jadi ngerti nih. Tapi sekarang kan ya mungkin emang kita nggak bisa ya kayak mengubah pola pikir orang-orang yang mengatakan hal-hal seperti itu. Contoh salah satunya
kalau cewek yang tadi senyum ramah dikirain gampangan. Padahal kalau cowok senyum ramah, wih, iki masya Allah senyum ramah nyenengke kan gitu. Kebanyakan orang tua pun bakal kayak gitu. Gimana caranya kita menyikapi? Gimana caranya kita mengubah pola pikir? Gini aja di lingkungan kecil, misal keluarga atau lingkungan pertemanan. Gimana sih kita harus menjelaskan, enggak, aku tuh cuma berusaha ramah, kan ya sama aja sama cowok. Atau aku harus menjelasin gimana bahwa aku tuh cuma berusaha ramah, bukan berusaha menjadi gampangan. Ya. Gini aja deh, balik lagi ya, aku harus netral. Jadi gini, laki-laki yang nakal itu laki-laki yang seperti apa? Mbak Yunda, Mas Said. Sing tawuran, sing balapan, sing jotos-jotosan, bener gak? Sing wedokane loro. Boleh, silahkan. Yo. Boleh. Nerak gini weh, kita sepakat dulu kita mau cari nakalnya laki-laki dan perempuan sing tidak ada hubungannya antara laki-laki dan perempuan itu. Nek laki-laki berarti sing tawuran, sing jotos-jotosan, sing balapan, judi segala macam lah ya. Nah, nek cawe wedok biasanya cawe wedok nakal ki sing piye? Buka aurat sithik wis nakal. Bener. Balik bengi sithik wis nakal. Bener enggak? Ya. Goncengan karo calana bola bali apa namanya ganti-ganti wis nakal. Ngerti nggak bedanya di mana? Milik tadi yang saya sampaikan tadi loh, laki-laki itu struktur otaknya adalah menyerang, bertahan, terus dia berjuang segala macam. Jadi nek misalkan dia kok menyerang, itu adalah laki-laki nakal. Perempuan juga sama, karena konteksnya adalah mengembangkan berkembang biak, melahirkan segala macam. Ini ada hubungannya seksual. Begitu perempuan nakal adalah perempuan yang identik dengan seksual. Nek bisa kita tarik, ya toh. Nek ruang dialog iki iso sampai 2 jam, 3 jam toh. Nanti kita ngomongin tentang sejarah. Ya kan? Ada yang saya pernah lihat itu di itu bahwa dulu itu zaman biyen kuwi nek cah lanang iki kan emang karena dia punya otak yang agresif, dia bisa dia bisa berburu segala macam. Lah perempuan tidak berburu angel. Terus akhirnya ada ketidaksenjangan bahwa cawe wedok iki ra iso apa-apa, ya wis kowe manak wae lah. Ya wis kowe lahiran wae lah, ya wis kowe nang omah wae lah. Lah akhirnya ada tendensi bahwa perempuan adalah seksual. Awalnya dari situ. Berkembang lagi, oh cawe wedok gak iso aja berburu, cawe wedok ra iso ngene. Mulai ini enggak ada kesetaraan lagi. Akhirnya wanita ya di rumah, wanita ya berkembang biak, hanya melahirkan ya di dalam rumah. Udah itu aja. Mulainya dari situ. Ini ceritanya doh banget boy. Benar. Tapi pada akhirnya menurutku juga itu nggak salah karena ibaratnya kalau di dalam Islam perempuan itu di rumah tangga aja kalau itu dia maksimal itu bisa milih pintu surga yang mana aja. Ya kan kalau di Islam yang akhirnya itu istilahnya kamu nggak harus keluar rumah, kamu profesional di dalam rumah itu pun bisa jadi jalan ke surgamu. Itu pun juga ada Mas. Kalau aku lihat saya lupa negara mana dulu tuh kalau laki-laki itu kalau beribadah itu langsung kepada Tuhan, sedangkan perempuan kalau beribadah kepada laki-lakinya. Ya. Makanya kalau sekarang di Islam itu kan wanita atau seorang istri itu akan masuk surga ketika dia taat patuh sama suaminya. Nah, itu kan relate banget itu. Nek yo kok ceritanya doa banget itu. Ya, karena pada intinya semuanya itu terkonstruksi juga terhadap agama, budaya dan lain-lain. Dan itu sejarah yang nggak bisa kita lupain. Dan itu sudah terekam di genetika otak kita, di struktur otak kita itu udah ada. Tapi aku tetap pingin bantah rasa. Sebelum aku bantah. Makanya ini Dewi, aku mencoba untuk netral lagi. Aja sampai nganu lagi aku. Oke, tapi ini dulu Mbak Ayunda karena kelihatannya kita udah disuruh ke musik dulu sebentar. Ya. Oke ya, sebelum aku membantah, tolong RAP meredakan kemarahanku ya. Aku didedes 2 cowok gitu loh Mas. Rasanya juengkel lagi. Tapi seru ya pembahasan ini. Oke. Silakan Mas RAP.